pertama itu ada masa penjajahan, yaitu masa Hindia Belanda. Pada masa penjajahan, Belanda pendidikan di masa itu sangat terbatas dan hanya untuk kalangan elit saja. Kemudian sekolah-sekolah dibagi menjadi beberapa tingkatan seperti ELS yang diperuntukkan untuk anak-anak Eropa dan pribumi terpilih. Kemudian HIS yaitu untuk anak-anak pribumi yang mampu, dan yang terakhir yaitu adalah tingkatan MULO untuk pendidikan menengah. Pada masa itu, kurikulum difokuskan pada bahasa Belanda, ilmu pengetahuan, dan keterampilan dasar. Kemudian ada masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, pendidikan di masa penjajahan Jepang lebih mengutamakan propaganda, perang, dan pengajaran bahasa Jepang. Kemudian pada masa itu, sekolah-sekolah digunakan untuk mendidik siswa agar mendukung usaha perang Jepang. Selanjutnya yaitu ada setelah kemerdekaan. Di setelah kemerdekaan ini muncullah kurikulum 1947 atau Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah dalam bahasa Belanda yaitu adalah Leerplan. Artinya rencana pelajaran. Istilah ini lebih populer dibandingkan istilah kurikulum. Pada masa ini perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Sedangkan asas pendidikan ditetapkan berdasarkan Pancasila. Kurikulum yang berjalan saat itu dikenal dengan sebutan Rencana Pelajaran 1947 yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. Rencana Pelajaran 1947 dapat dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda. Orientasi Rencana Pelajaran 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran, melainkan pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian, dan pendidikan jasmani. Pada saat itu, suasana kehidupan berbangsa masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan, maka pendidikan sebagai development conformist lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Lalu yang kedua ada kurikulum 1952 atau dikenal dengan nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Setelah Rencana Pelajaran 1947 pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini lebih merinci di setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional, yaitu pada kurikulum 1952 ini setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajarannya menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Lalu yang ketiga itu ada kurikulum 1964 atau dikenal dengan nama Rencana Pendidikan 1964. Usai tahun 1952 menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama dengan Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardana 4, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan, dan jasmani. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Lalu yang keempat ada kurikulum 1968. Pada kurikulum ini bersifat politis. Dalam kurikulum ini dilakukan perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus.
Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Pada kurikulum ini menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran, kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Mata pelajaran dikelompokkan menjadi 9 pokok. Muatan materi pelajarannya bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Baik, selanjutnya itu ada kurikulum tahun 1975. Dari latar belakang lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO atau Management by Objective, yang terkenal pada saat itu. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci menjadi tujuan instruksional umum atau TIU, tujuan instruksional khusus atau TIK, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Kurikulum 1975 ini banyak dikritik karena guru dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Lalu yang keenam itu ada kurikulum 1984 atau kurikulum 1975 yang disempurnakan. Dalam kurikulum 1984 ini mengusung proses skill approach atau posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan hingga melaporkan. Model ini disebut juga cara belajar siswa aktif atau CBSA, yaitu Student Active Learning atau SAL. Pada kurikulum 1984 ini berorientasi kepada tujuan instruksional, didasari oleh pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah harus benar-benar fungsional dan efektif. Lalu yang ketujuh itu ada kurikulum tahun 1994 dan suplemen kurikulum tahun 1999. Pada kurikulum tahun 1994 ini merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama pada kurikulum 1975 dan 1984. Banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal. Materi muatan lokal ini disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lainnya. Berbagai kepentingan kelompok masyarakat juga mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Akhirnya, di kurikulum tahun 1994 ini menjelma menjadi kurikulum super padat. Kejatuhan rezim Soeharto pada tahun 1998 diikuti kehadiran suplemen kurikulum tahun 1999. Terjadi perubahan, tetapi perubahannya lebih pada menambah sejumlah materi pelajaran saja. Baik, selanjutnya yang ke-8 kurikulum 2004 KBK yang bisa disebut kurikulum berbasis kompetensi. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 pokok unsur, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifikasi, indikator-indikator, evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. KBK memiliki ciri-ciri yaitu menekankan pada pengembangan pembelajaran, ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar, dan keberagaman. Kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Penilaian penekanan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Pernyataan hasil belajar ditetapkan untuk setiap aspek maupun rumpun pembelajaran pada setiap level. Hasil belajar pada kurikulum ini mencerminkan keluasan, kedalaman, dan kompleksitas kurikulum dinyatakan dengan kata kerja yang dapat diukur dengan berbagai teknik penilaian. Baik, selanjutnya yang ke-9 ada kurikulum 2006 KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pelaksanaan KBK masih dalam uji terbatas, namun pada awal tahun 2006 uji terbatas tersebut dihentikan dan selanjutnya dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2006 yang mengatur pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi kurikulum dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kelulusan. Lahirlah kurikulum 2006 yang pada dasarnya sama dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa
dari desentralisasi sistem pendidikan. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat dalam menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah hal ini dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disebut KTSP. Penyusunan KTSP menjadi tanggung jawab sekolah di bawah binaan dan pemantauan Dinas Pendidikan daerah dan wilayah setempat. Baik, selanjutnya di sini ada yang ke-10 kurikulum 2013. Pemerintah melakukan pemetaan kurikulum berbasis kompetensi yang pernah diuji coba pada tahun 2004. Kurikulum based kompetensi dijadikan acuan pada pedoman bagi pelaksanaan pendidikan untuk mengembangkan berbagai ranah pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam seluruh jenjang dan jalur pendidikan. Khususnya pada jalur pendidikan sekolah, kurikulum 2013 berbasis kompetensi memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Kegiatan pembelajaran perlu diarahkan untuk membantu peserta didik menguasai sekurang-kurangnya tingkat kompetensi minimal agar mereka dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan konsep belajar tuntas dan pengembangan bakat. Setiap peserta didik harus diberi kesempatan untuk mencapai tujuan sesuai dengan kemampuan dan keberhasilan belajar masing-masing. 7 tema utama kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, efektif, melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Untuk mewujudkan hal tersebut dan implementasi kurikulum, guru dituntut secara profesional merancang pembelajaran secara efektif dan bermakna, mengorganisir pembelajaran, memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, menentukan prosedur pembelajaran dan pembentukan kompetensi secara efektif, serta menetapkan kriteria keberhasilan. Selanjutnya adalah tentang kurikulum 13 revisi, merupakan kurikulum yang merevisi dari kurikulum 13 sebelumnya yang ternyata pada K13 mengalami beberapa faktor atau hal-hal yang menjadi permasalahan, sehingga salah satunya adalah tidak dilakukan secara serentak kurikulum tersebut di semua sekolah yang ada di Indonesia, namun ditunjuk hanya beberapa sekolah yang menjalankan kurikulum 13 dan menjadi pilot project. Pada kurikulum ini terdapat 4 perbaikan antara lain yaitu penataan kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial pada semua mata pelajaran. Sedangkan pada kurikulum sebelumnya yaitu di K13 terdapat kompleksitas pembelajaran dan penilaian pada sikap spiritual dan sikap sosial. Ada beberapa perbedaan antara K13 dengan K13 revisi. Yang pertama yaitu terletak pada indikator. Jika K13 itu keselarasan antara KI dan KD pada silabus dan juga buku. Sedangkan K13 revisi yaitu KI1 dan KI2 itu dihilangkan dari semua mata pelajaran kecuali pada PPKN dan agama. Sedangkan perbedaan yang kedua yaitu terletak pada peraturan Mendikbud yang mana K13 mengacu pada PP 32 tahun 2013 pasal 1 ayat 17, sedangkan K13 revisi yaitu mengacu pada Permendikbud nomor 20/23 tahun 2016. Perbedaan yang ketiga yaitu terletak pada pendekatan,
jika K13 itu memakai pendekatan 5R yang mana bersifat prosedural dan juga mekanistik, sedangkan K13 revisi menggunakan pendekatan 5M yang mana susunannya itu tidak harus berurutan. Berikutnya yaitu mengenai kurikulum merdeka, yang mana kurikulum ini tercetus karena adanya close learning selama 2 tahun pembelajaran dilakukan secara daring akibat adanya COVID-19, sehingga pembelajaran di Indonesia mengalami ketertinggalan, dan kurikulum merdeka ini merupakan kurikulum dalam pembelajaran intrakurikuler yang mendalam, sehingga konten yang diajarkan lebih optimal dan mempunyai keleluasaan waktu peserta didik mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Kurikulum merdeka ini diimplementasikan melalui 3 prinsip, yaitu pembelajaran intrakurikuler atau terdiferensiasi, pembelajaran kokurikuler atau P5, dan pembelajaran ekstrakurikuler. Kurikulum Merdeka Belajar mempunyai beberapa karakter belajar, yaitu yang pertama adalah fokus pada materi esensial sehingga belajar lebih mendalam. Yang kedua yaitu fleksibilitas, capaian pembelajaran tiap fase dan jam pelajaran mendorong pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga yaitu fleksibilitas, pengembangan kurikulum lebih berkualitas daripada kurikulum sebelumnya. Dan yang keempat yaitu mengedepankan teamwork dalam implementasi kurikulum. Audio Jungle.